Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CMI yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali dengan Anda bertanya, Tarjih menjawab. Kali ini akan membahas cara membayarkan hutang puasa orang tua. Saya akan bacakan fatwa tarjih. Yang pertama, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya ingin bertanya, orang tua kami telah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan. Sehingga ketika bulan Ramadan beliau tidak dapat menjalankan ibadah puasa seutuhnya. Kami selaku anak-anaknya membayar puasa orang tua kami dengan cara mengkodok di hari yang lain secara patungan. Pertanyaannya, 1. Apakah anak boleh membayar atau mengkodok puasa orang tua, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia? Kedua, cara yang tepat untuk membayar hutang puasa orang tua adalah dengan membayar fidyah atau mengkodok, baik sendiri atau secara patungan. Terima kasih atas jawabannya. Nasru minallahi wa fathun qarib. Pertanyaan dari Amin Awad, alamat email, kemudian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate. Ini disidangkan pada tanggal 27 Safar 11 Desember 2016 Masehi. Sekarang kita lihat jawabannya. Para pemirsa di mana saja berada bisa sambil melihat screen layarnya. Ini ada dilihat di layar. Jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Jawaban pertanyaan pertama yang saudara ajukan sebenarnya sudah ada pada buku Tanya Jawab Agama Islam terbitan SM jilid 1 halaman 107. Dan juga Tanya Jawab Agama Islam jilid 5 halaman 79 dan terdapat pula pada buku HPT 1 halaman 181 yang juga diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Nah, berikut ini kami paparkan kembali ya mengenai permasalahan di atas. 1. Qada puasa bagi orang tua yang masih hidup sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Surat Al-Baqarah 184. Jelas ya? Nah, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jika seorang dalam keadaan sakit atau sedang berada dalam perjalanan sehingga merasa berat untuk melakukan puasa, maka boleh baginya mengganti kewajiban puasa pada hari yang lain. Kemudian sekiranya di hari yang lain itu pun dia tidak mampu menggantinya disebabkan karena uzur syar'i, yaitu uzur yang dibenarkan oleh agama, maka ia bisa mengganti puasa yang ditinggalkan dengan cara membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Adapun mengenai qada puasa orang tua yang masih hidup namun sudah tidak mampu menggantinya disebabkan karena suatu uzur, maka Islam memberikan kemudahan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan dengan cara membayar fidyah. Sekali lagi saya baca, dengan membayar fidyah, bukan dengan mengqada puasa orang tua yang dilakukan oleh anak. Nah, ini ketika orang tua masih hidup. Jadi sebaiknya dengan membayar fidyah. Selanjutnya, mengenai qada puasa bagi orang tua yang telah meninggal dunia, ada beberapa hadis sebagai berikut.
Saya bacakan arti atau terjemahannya saja ya. Silakan sambil disimak Arabnya juga. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia padahal ia berhutang puasa, maka walinya lah yang berpuasa untuknya. Kemudian hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, sungguh ibuku telah wafat padahal ia punya kewajiban puasa 1 bulan. Apakah saya dapat berpuasa menggantikannya? Nabi menjawab, jika seandainya ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarnya? Laki-laki itu pun menjawab, iya. Selanjutnya Nabi bersabda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang berikutnya para pemirsa di mana saja berada, hadis yang ketiga ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan bahwa seorang wanita datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, sungguh ibu saya telah meninggal padahal ia punya kewajiban puasa 1 bulan. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang? Apakah kamu membayarnya? Wanita itu pun menjawab, ya. Lalu Nabi bersabda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilaksanakan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis senada dengan hadis yang pertama tadi. Lalu hadis yang keempat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ada seorang perempuan berlayar mengarungi lautan, lalu dia bernazar seandainya Allah menyelamatkan dia akan berusaha berpuasa selama 1 bulan. Lalu Allah menyelamatkannya, tapi ia tidak berpuasa sampai dengan meninggal. Lalu keluarganya datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut. Lalu beliau bersabda, berpuasalah untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi para pemirsa di mana saja berada, berdasar hadis-hadis dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ya, berdasar dalil-dalil As-Sunnah yang terdapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan. Nah, ini dengarkan baik-baik. Kesimpulan bahwa diperintahkan bagi ahli waris untuk mengqadha puasa orang tua yang telah meninggal dunia karena orang tuanya belum sempat melaksanakannya selama hidupnya. Nah, ini berarti jawaban pertama sudah ya. Kemudian yang kedua, jawaban kedua mengenai cara yang tepat dalam mengganti puasa orang tua, dengan qadha oleh wali atau dengan membayar fidyah. Nah, dalil-dalil di atas menjelaskan bahwa jika seorang tidak mampu mengganti puasa, hutang puasanya, maka bisa mengganti dengan cara membayar fidyah. Dengan cara mengqadha pada hari yang lain atau dengan membayar fidyah. Jadi ada pilihan, boleh mengqadha pada hari yang lain dan juga boleh membayar fidyah. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Adapun bagi orang tua yang masih hidup yang memiliki hutang puasa wajib, maka ia tidak mampu menggantinya di hari yang lain, maka Allah telah memberikan kemudahan dengan cara membayar fidyah untuk menebus hutang puasanya. Cara membayar fidyah bagi orang tua yang masih hidup namun tidak mampu menjalankannya karena merasa berat adalah dengan terlebih dahulu melihat apakah orang tuanya tersebut memiliki harta atau tidak untuk membayar fidyah. Jika orang tuanya memiliki harta, maka ia harus membayar fidyah dengan harta yang dimilikinya. 2. Namun jika dia tidak memiliki harta, maka anak baik dengan perorangan maupun patungan secara moral mereka diperintahkan membayar fidyah untuk orang tuanya. Hal ini merupakan salah satu bentuk perbuatan ihsannya seorang anak terhadap orang tua dan tidak boleh mengqadhonya karena orang tuanya masih hidup. Nah ini, jadi orang tua yang masih hidup tidak boleh diqadha oleh ahli waris kecuali orang tuanya sudah meninggal, ya. Kemudian yang ketiga, keterangannya para pemirsa di mana saja berada, jika orang tua yang masih memiliki kewajiban puasa harus diganti telah meninggal dunia dan belum sempat menggantinya, maka yang paling utama berdasarkan dalil-dalil di atas adalah dengan cara
dibebankan kewajiban puasa tersebut kepada ahli warisnya. Jadi dibayar puasanya oleh ahli warisnya jika orang tuanya sudah meninggal dunia, pada dia punya hutang puasa. 4. Namun terlebih dahulu dilihat apakah orang tuanya ketika meninggal dunia meninggalkan harta waris atau tidak. Jika terdapat harta bendanya harta waris, maka sebelum harta tersebut dibagikan terlebih dahulu, harta tersebut digunakan untuk membayar fidyah puasa yang ditinggalkannya. Karena hal ini merupakan hutang yang harus dibayar sebelum harta warisan dibagikan, dan jelas berdasarkan hadis di atas bahwa hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayarkan. Sekarang keterangan yang terakhir yang nomor 5. Ya, keterangan yang terakhir yang nomor 5. Namun jika orang tua tidak meninggalkan harta, maka secara moral anak atau ahli waris diperintahkan mengqadha puasa, atau boleh juga dengan membayar fidyah bagi orang tuanya. Namun melihat kepada hadis-hadis di atas, bahwa yang paling utama menurut Rasulullah adalah dengan qadha puasa yang dilakukan oleh anak atau ahli waris. Saya kira sudah jelas ya para pemirsa di mana saja berada. Nah, ini naskahnya juga ada, ini teks aslinya yang sudah dimuat ya, ini dalam bentuk PDF ini kayaknya. Oke, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian pertanyaan dan jawaban cara membayar hutang orang tua, cara membayar puasa hutang orang tua, yang ini sudah dijawab oleh tadi, yang sudah saya bacakan tadi. Demikian para pemirsa di mana saja berada, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.